Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabiha sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzi namusiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah Musalla Al-Uthmaniyah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib, setiap malam Jumat kita membuka kitab fikih Subulus Salam atau kitab hadis, tapi disyarahkan oleh Imam San'ani, perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kitab kita ini sebenarnya tebal, tapi karena ini tulisannya halus-halus, 1 jilid 4 juz. Ini kalau kitab yang cetakan terbaru sekarang mungkin segini ya. Dan ini kita kupas dari 4 juz ini setiap malam Jumat yang berbeda-beda juznya. Jadi Jumat yang lalu kita masalah, kalau yang pertama kemarin bab mawaqit, waktu-waktu salat. Bab yang kedua masalah tatawwu, salat sunnah. Kemudian sekarang kita masuk bab adzikr, bab dzikr wa doa, bab tentang zikir dan doa. Jadi kita insya Allah akan mengupas bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya adalah mazhab yang mu'tabar di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i, supaya kita tidak kabur. Kenapa kita buka perbandingan mazhab? Supaya jangan kaget nanti ada teman-teman kita yang dia tidak mau pakai mazhab Imam Syafi'i, atau dia pakai mazhab lain cara doanya, cara zikirnya gitu. Jangan kaget. Jadi supaya kita memperluas wawasan karena fikih ini. Karena memang fikih ini adalah kunci dasar daripada mengupas Quran dan Sunnah. Jadi ahli tafsir belum tentu dia faqih, ahli hadis belum tentu faqih. Jadi kalau sudah faqih berarti dia sudah ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir, ahli sejarah dan segalanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat pencerahan dari ulama-ulama kita yang terdahulu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa ali wa ahlil baiti ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا للإمام صنعاني وابن حجر الأسقلاني ونفعني بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis dan kitab fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun golongan manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkan pula keberkahan kepada seluruh siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah membantu jihad thalabul ilm, jihad di dalam dakwah kami ini ya Allah. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Bab az-zikri wa du'a. Bab masalah zikir dan doa. Az-zikru, apa yang dikatakan zikir? Zikir masdar daripada dzakara. Yadhkuru dzikran. Az-zikru wa huwa ma yajri 'ala al-lisan wal qalbi. Jadi kalau ada kitabnya sebenarnya bisa ditengok langsung. Bisa banyak dijual ini kitab, aslinya banyak jual. Mana tahu ada yang mau melihat langsung. Kenapa penting kita baca kitab Turas begini? Ini perkara yang sudah ribuan, 1000 tahun lebih bicara tentang ini, tapi masih ada orang yang sudah S3 mengaku mengajarkan tasawuf, tapi mendefinisikan zikir saja masih salah. Bukan hanya salah, bahkan sudah menyimpang. Kita teruskan sebentar. Wa huwa ma yajri 'ala lisan wal qalbi. Yang dikatakan zikir itu adalah yang keluar dari lisan, yang bergerak, yang jalan, yang diucapkan oleh lisan dan hati atau jantung, qalbu. Sebelah kiri kita jantung. Jadi bahasa Indonesia hati, padahal dalam kedokteran hati itu di sini kan, yang untuk menetralisir semua vitamin-vitamin kita. Tapi sudahlah, karena repot juga kita kan bahasa Indonesia dengan yang teks sesungguhnya berbeda. Kenapa saya katakan tadi ada banyak S3, bahkan dia sudah desertasinya itu tasawuf. Dia menghina zikir itu pakai lisan, katanya itu nyanyian. Katanya zikir pakai lisan itu ribut. Allahu Akbar. Ini ya. Jadi bukan kita karang-karang. Wa huwa ma yajri 'ala lisan wal qalbi. Ya, ternyata setelah saya teliti memang nggak pernah baca kitab. Namanya pun dokter S3-nya UIN, Syarif Hidayatullah. Walaupun mereka ada kitab kuning, hanya sekedar tugas ketika dokternya, gurunya menyuruh untuk mencari rujukan primer, mereka buka ini tapi tidak tuntas, sekedar buka saja apa yang diminta itu yang dicari, tapi tidak membaca sebagaimana kita talaki kayak gini. Dan mungkin dia juga nggak ikut talaki. Dan kenapa? Memang saya teman dekat sendiri, tahulah saya dari kecilnya bagaimana. Jadi sebenarnya orang yang baca kitab nggak mesti tamat dari Kairo, nggak mesti tamat dari Mesir, nggak mesti yang sekolahnya dari Timur Tengah. Banyak ulama-ulama kita dulu yang dia sama sekali nggak tamatan dari Timur Tengah, tapi luar biasa cara mengupas dia. Kitab Turas ini, kita katakanlah Buya Hamka, ya. Ki Haji Ma'ruf Amin itu bukan tamatan dari Timur Tengah. Hasan itu bukan dari Timur Tengah. Tuan Syekh Arsyad Thalib Lubis, pendiri ormas terbesar Rosliyah itu di Medan, nggak pernah tamatan dari Timur Tengah. Karyanya bahasa Arab banyak. Jadi banyak ulama kita yang nggak mesti belajar Timur Tengah, tapi mereka memang kitab primer ini mereka kuasai dengan baik. Bahkan yang nama-nama yang saya sebutkan itu nggak tamatan university. Buya Hamka SD buta tamat. Iya, tapi dapat doktor dari Al-Azhar Mesir, doktor honoris causa.
Coba lihat tafsirnya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Saya itu mendalami Buya Hamka bukan hanya tulisan, Pak. Dulu saya suka mendengar kaset-kasetnya. Kaset-kaset dia itu dikumpulkan, ada masjid dekat saya belajar dulu, banyak di musola gitu. Itu saya pinjam, itu saya rekam, saya putar-putar, saya ulang. Ternyata memang luar biasa cara berpikir Buya Hamka. Dia ngajar kitab itu wawasannya luar biasa. Baru saya mengakui, ternyata bukan sekedar dia penulis fiksi, bukan sekedar menulis cerita yang romantis, tapi memang pakar politik, ahli politik, bukan politik praktis ya, politik yang luar biasa. Oke, kita lanjut kaji kita. Jadi zikir itu ya, wal muradu bihi zikrullah. Yang dikatakan zikir di situ walaupun secara tekstual adalah mengingat artinya, tapi yang dimaksud adalah zikrullah, mengingat Allah. Kemudian wa du'a'u, apa yang dikatakan doa? Masdarnya da'a. Ya doaan. Wa huwa at-talab. At-talab, menuntut, meminta. Jadi kata-kata doa itu kan perintah secara tekstualnya. Amar. Boleh nggak kita merintah Allah? Mana boleh. Boleh nggak kita memerintah Allah? Jadi doa itu nggak pasti dia fiilnya, kata kerjanya perintah, amar. Allahumma alhimni rusda. Ya Allah, anugerahkan aku, kan perintah itu. Anugerahkan aku kecerdasan. Rabbana atina, ya Tuhan kami, anugerahkan, datangkan kami. Rabbana atina fid dunya, anugerahkan kami. Atina, datangkan kepada kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia. Itu kan perintah itu. Tapi ini maksud itu bukan amar. Apa yang dikatakan doa itu? Talab minal adna, meminta dari bawah ilal a'la, ke atas. Sementara kalau amar yang sesungguhnya, perintah yang di dalam Al-Quran, khitabullah, seluruh perintah di dalam Al-Quran, talabul minal a'la ilal adna. Ya, perintah dari atas ke bawah. Kalimatnya tetap sama. Fi'il amar, kata kita amar, perintah. Nah, intinya. Jadi harus bisa dibedakan. Jangan nanti sampai, kenapa nggak mau doa, Pak? Masa Allah kita perintah, ya kan? Malah justru nanti akan kita temukan di sini hadis-hadis, man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Barang siapa yang nggak mau berdoa kepada Tuhan, Allah itu sangat benci, murka Allah. Padahal belum sampai kita ya, hadisnya, tapi kita akan terus kupas ya. Kita teruskan. Wa huwa talab. Jadi doa itu adalah kita meminta, menuntut. Wa yudlabu 'alal hithi 'ala fi'li syai'. Jadi memang kita tujuan di situ adalah mutlak kita berkeinginan untuk meminta terhadap perkara sesuatu. Contohnya apa? Da'autu fulanan ista'antuhu. Aku meminta kepada si fulan bagaimana dia menolong saya, agar dia menolong saya. Apa tujuannya? Wa yuqala, yang dimaksud da'autu fulanan sa'altuhu. Jadi aku meminta kepada fulan itu, aku meminta sesuatu, ingin bertanya kepada dia, gitu ya. Meminta kepada dia atau bertanya kepada dia. Jadi wa yutlabu 'ala al-ibadati wa ghairiha. Jadi doa itu mutlak ibadah. Jadi berdoa, memohon itu di samping untuk ibadah, ada juga doa itu yang di luar ibadah. Kita contohnya doa itu kan diayah atau diayah itu artinya undangan. Kita meminta orang lain datang, sifatnya kan tidak mesti ibadah. Tapi kalau sudah kepada Allah, kita meminta kepada Allah, itu baru sifatnya ibadah. Wa'lam, ketahuilah anna du'a zikrullah wa ziyadah. Jadi doa itu adalah zikir, mengingat kepada Allah. Begitu juga kita untuk lebih dari itu. Bukan hanya mengingat, apa saja. Apa saja. Ya, apa saja yang kita inginkan kepada Allah, yang kita tujuan kepada Allah, itu termasuk zikir. Jadi termasuk kita merenungi tentang
kekuasaan Allah, bagaimana indahnya alam, bagaimana indahnya gunung, bagaimana cantiknya seorang wanita. Oh janganlah. Kadang-kadang kalau sudah kita, kenapa kau pandang wanita? Ya itu kan ciptaan Allah Ustaz. Cantik kali kita memandang kecantikannya katanya. Boleh nggak? Boleh, tapi bi ghairi syahwatin. Tanpa syahwat. Ini nggak dia mandang alasan karena cantiknya ciptaan Allah, tapi syahwatnya yang dahulu. Ini salah. Ya, makanya pandangan pertama tak berdosa, yang kedua apa? Aduhai, berdosa. Ya. Arti berdosa itu kalau kita itu istimta' bisyahwat. Kalau kita memandangnya karena syahwat. Ya, tapi kalau sebab doruri, belajar dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Karena tanpa itu Rasulullah nggak bisa mengajar. Al-banat atau ummahat, ibu-ibu atau anak perempuan daripada Madinah, mau baik kaum muhajirin ataupun orang-orang Madinah. Bahkan Rasulullah pernah menegur, wahai wanita Arab Mekah, kata Rasulullah. Karena orang Mekah itu walaupun ucapannya kasar Pak, kita katakan ke orang Batak, tapi hatinya halus, lembut, malu. Kalau orang Madinah tidak. Orang Madinah itu lembut cara berbicaranya, tapi hatinya terbuka. Makanya kata Rasulullah, contoh orang Madinah. Orang Madinah itu wanita-wanitanya berani curhat kepada Rasulullah bagaimana kehidupan rumah tangganya. Ya Rasulullah begini-begini suami. Jadi kalau kita mengadukan perihal rumah tangga itu hanya boleh kepada orang-orang yang amanah, diantaranya ulama yang amanah. Jangan sampai kita curhat itu kepada tetangga, kepada orang-orang yang enggak amanah. Apalagi sekarang zaman medsos ya, masuk ke FB, dia bertengkar sama suaminya, keluar di Facebook, Twitter, Instagram. Jangan, itu sudah menyumber aib namanya. Jadi yang dimaksud Rasulullah adalah kita jangan malu. Jadi wanita-wanita Madinah itu katanya mereka berani bertanya perihal rumah tangganya, perkara haid umpamanya, perkara mandi wajib, perkara hubungan suami istri, perkara bagaimana sifat suami, sifat istri, bagaimana menjaga anak dan sebagainya. Maka mengadulah kepada Rasulullah, terbukalah kepada ulama, jangan kepada tetangga. Nah, itu dia ya. Jadi orang Mekah itu tidak mau. Wanita-wanita Mekah malu dia. Kalau malu ya nggak dapat ilmunya, nggak dapat ilmunya. Nggak tahu nanti dia bagaimana cara mandi wajib, bagaimana berapa hari haidnya, bagaimana dia mensucikan badannya, kapan dia harus mulai salat, bagaimana istihadhahnya. Kalau sudah tidak ada ilmu nanti rusak ibadah yang lain, itu ya. Fa kullu haditsin fi fadl dzikr yasdaqu alaih. Jadi semua perkara tentang keutamaan-keutamaan zikir, apa yang diucapkan dalam zikir itu adalah harus memang benar-benar yang ini ya, yang baik. Wa qad amara Allah taala ibadahu bi du'ahi faqala. Jadi memang diperintah Allah, sesungguhnya Allah memang menyuruh kita kepada hambanya untuk meminta kepada dirinya, kepada Tuhan. Memang Allah suruh kita untuk berdoa. Jadi saya terkejut, ada seorang selebritis, dia ngaku begini, saya sebelum meninggal ayah saya belum pernah saya berdoa katanya. Allah, semenjak ayah saya meninggal baru saya mau berdoa. Hebat. Kalau saya sebut nama terkejut Bapak. Ya terang-terangan gitu di televisi kan, kita nengok semua seluruh Indonesia. Bahkan ada lagi kiai hafal Quran, punya pesantren tahfiz Quran di Jawa Tengah. Teman saya kebetulan satu kamar saya dulu di Mesir. Dia bilang sama saya itu sampai detik ini belum pernah mendoakan ayah saya, apalagi menziarahi kuburannya. Bid'ah katanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi memang jangan heran kenapa ada orang-orang yang keras seperti itu. Jangan sampai orang awam salah paham, oh itu kan tambatan dari Mesir.
Berarti kan betul yang disampaikannya. Padahal enggak. Itu memang sudah terkungkung dari Indonesia, nggak mau baca perbandingan mazhab, tidak mau membaca kitab-kitab yang rajih, yang kuat dan mu'tabar. Dia terkungkung sampai dimanapun belajar begitu juga. Jadi metodologi ilmiahnya itu memang betul-betul dimatikan. Jadi memang ada sifat itu dari sejak zaman Rasulullah. Khawarij itu sebagaimana yang lalu kita sebutkan, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi mental-mental khawarij yang mereka ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tahajud dan sebagainya, bahkan hafal Quran. Tapi kenapa mereka keras? Tidak mau mendengarkan pendapat yang lain, merasa benar sendiri. Ya bayangkan, sekali berimam Ali dibilang mulhid, kafir. Padahal dulu mereka pengikut Imam Ali, hanya gara-gara berbeda politik saja. Gara-gara Imam Ali kenapa mengalah dengan Muawiyah? Kenapa nggak mau mempertahankan kekuasaan? Imam Ali berpikir, daripada mempertahankan kekuasaan, kalau terjadi perang saudara, mendingan saya mundurkan diri. Khawarij nggak terima. Jadi yang dia mengikut Imam Ali Syiah. Jadi sebenarnya Khawarij sama Syiah itu sebenarnya satu rahim itu. Jadi kalau sekarang ini, kalau orang yang berpikir Wahabi atau Khawarij, maaf saya tidak ini. Orang-orang yang berpikir seperti Khawarij itu satu rahim sama Syiah. Bedanya kalau Syiah fanatik kepada Imam Ali, yang satu mengkafirkan Imam Ali. Makanya sampai sekarang coba lihat, itu kan perang terus Iran dengan Saudi, ya kan? Kita nonton saja. Kita mujuk-mujuklah menteri luar negeri kita, udahlah Saudi, nggak usahlah bertengkar sama Iran. Iran gitu juga kita pujuk, janganlah bertengkar sama Saudi. Tapi kan nggak bisa, begitu teruslah. Allahu Akbar. Itu memang cobaan kita. Itu makanya itu diantara dalam Al-Quran adalah azab. Qul huwal qadiru ala ayyab'ata 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yadhiqu ba'dukum ba'dha fa wanzur kaifa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Kenapa di akhir ayat ini Allah sebut yafqahun, faqaha, faqih? Ada 3 azab kata Tuhan. Ada 3 azab. Pertama, atau nanti Allah turunkan azab di dunia karena kita bodoh agama. Karena bodoh agama. Pertama, azab memang betul-betul azab secara fisik dari atas, dari bawah. Azab yang ketiga ini kenyataan sampai kiamat akan terbukti. Firman Allah ini dari 1400 tahun yang lalu. Sekarang 1422. 42 berapa? 42. Allahu Akbar. 1442 tahun. Aw yalbisakum syi'a. Nanti Allah timpakan azab ketika mereka bertengkar sesama mereka sebab kelompok. Syiah itu asal katanya kelompok, partai, negara, apa saja. Jadi kata Allah boleh, fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul ladzina zalamu min adzabin yaumin alim. Boleh engkau silahkan berahzab, berpartai-partai, berkelompok, bernegara, gak apa-apa kata Tuhan. Berbeda-beda, tapi kalau kamu gara-gara perbedaan itu melanggar agamaku, berperang dan sebagainya, akan kubenamkan ke dalam api neraka. Oke, kita masuk kepada ayat yang terakhir tadi. Azab itu apa? Azab kelompok tadi. Kita akan berperang sesama kita kelompok. Yang satu mengaku aliran ini, satu aliran ini. Yang satu mengebum sebab perbedaan aliran itu. Itu azab. Kenapa? Karena kita, tujuan Allah la'allahum yafqahun, supaya kita pintar agama. Kenapa Allah pakai kata-kata yafqahun, bukan ya'rifun, bukan ya'lamun? Ya. Kenapa Allah nggak pakai kata-kata ya'rifun wa ya'lamun? Kenapa pakai yafqahun? Kenapa ulama kita menyimpulkan orang yang ahli Al-Quran dan hadis, yang bisa menyimpulkan istinbatul ahkam Quran dan hadis, faqih? Kenapa? Itulah dia. Karena Allah yang sudah menyebutnya. Orang yang tidak faqih, dia akan terus bertengkar. Perhatikan orang yang suka bertengkar perbedaan pendapat, itu dia lemah fikihnya.
Gara-gara lemah fikih akan bisa menjelar kepada politik dan sebagainya. Kita teruskan tentang doa. Jam berapa udah? Sekali lagi kita buka ya pertanyaan. Jadi kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, akan kukabulkan, akan kujawab, akan ku. Jadi ini ayat Allah ya. Cuma nanti berbeda-beda. Kadang-kadang ada permintaan kita tidak langsung. Kita minta, ya Allah aku mau duit. Ternyata bukan duit kasihnya. Iya, kesehatan. Bisa jadi kita nggak sehat, tapi ternyata anak kita sehat. Jadi boleh jadi anak kita yang kuliah di Jogja, Allah murahkan rezekinya dari orang lain dan sebagainya, atau di mana saja. Jadi jangan sampai ketika kita minta sesuatu kenapa nggak tercapai, jangan dianggap tidak terkabul. Walaupun nanti ada syarat-syaratnya. Semakin syaratnya tidak ada, tetap Allah kabulkan. Tapi mungkin ditangguhkan, mungkin lambat dan sebagainya. Walaupun nanti ada orang soleh lambat, tapi Allah berikan martabat yang lain yang lebih tinggi. Itu ya. Banyak nanti rahasia-rahasia kenapa ada para ulama kita termasuk para sahabat dulu berdoa. Doa-doa semua yang kita pinta yang ma'thur, doa yang diajarkan Rasul tentang rezeki segala macam, itu sudah diamalkan oleh para sahabat. Tapi kenapa para sahabat mayoritas miskin? Nah, berarti di situ ada rahasia. Doa itu bukan semata-mata ketika minta kelapangan rezeki, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia itu bukan uang, tapi martabat. Kita katakanlah Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Mereka itu nggak punya rumah, ngontrak rumah pun tak sanggup. Sampai mereka hidup di Masjid Nabawi. Makannya pun susah. Makannya susah. Sampai meninggal dunia miskin. Tapi coba, sekarang 1442 Hijriah, yang paling banyak meriwayatkan hadis diantaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Termasuk istri Rasul Sayyidatu Aisyah. Sayyidatu Aisyah satu-satunya wanita di dunia, sebagaimana saya sebut yang lalu, yang ahli fikih dan ahli hadis. Subhanallah, perempuan sudah cantik, paling muda, ahli fikih. Kalau udah ahli fikih itu Pak, fikih itu ibaratnya kalau dalam ilmu umum itu pakar hukum, pakar hukum pidana dan perdata. Tapi kan sekarang nggak ada orang ahli pakar hukum yang kompleks. Paling-paling pakar hukum pidana Indonesia, pakar hukum perdata Indonesia. Tapi kalau sudah orang pakar hukum pidana dan perdata Islam, itu sudah mencakup undang-undang dunia. Orang kalau sudah bicara tentang bagaimana istimbatul ahkam Quran dan Sunnah, itu sudah berbicara dunia. Seorang Sayyidatu Aisyah, makanya sangat disayangkan kalau dilagukan Sayyidatu Aisyah, romantisnya sangat disayangkan. Kalau romantisnya yang kita dengungkan di tengah-tengah umat, ngapain Sayyidatu Aisyah? Wanita di Ciracas ini banyak yang romantis, ya. Tapi mencari wanita yang ahli fikih, ahli hadis, itu yang paling penting kita toladani. Ummahatul mukminin, di antara ibu-ibu, ibunya orang mukmin itu Sayyidatu Aisyah. Itu dia yang terakhir sebelum kita buka pertanyaan adalah wa akhbar bi anna qarib yujibu du'a'uhum fa qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, mintalah kau kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya aku dekat, maka aku akan kabulkan doamu kalau kamu meminta. Ya. Wasamau mukhul ibadah. Maka disinilah, dari ayat inilah disebut Rasulullah, doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita manusia nggak punya otak, gila ya. Otak kita ini kalau hilang atau nggak sempurna saja, berarti kita bukan manusia. Jadi kalau kita sudah dikatakan orang Islam nggak berdoa, berarti bukan umat Islam. Nauzubillah. Itu ya. Yang terakhir ada hadis fil hadis yang ada Tirmidzi min hadis Anas marfu'an, doa mukhul ibadah. Jadi ini hadis sahih. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, mukh itu otaknya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak akan kita teruskan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa beda Ustaz? Ada Islam radikal dengan Khawarij atau sama? Itu aja. Khawarij ini Ya. merupakan pribadi, perorangan, individu
atau ada kelompok gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz pernah menyampaikan beberapa pekan lalu bahwa istri itu paling banyak, termasuk ibu kita ya, dosa terhadap suami atau ayah kita. Apakah dengan sebelum meninggal itu kita sebagai suami atau ayah memaafkan, Allah juga akan memaafkan kesalahan ibu kita? Itu ya. Itu aja, Ustaz. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siap-siap yang lain ya. Pertanyaan supaya kajian kitab kita ini bisa kita perluas. Jadi sedikit lagi saya tambahkan di sini. Wa akhbar sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala yaghdabu ala man lam yad'u. Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia tidak mau berdoa, Allah sangat benci. Dia. Ya, saya jawab, Khawarij itu kelompok ya. Kelompok. Jadi memang di dalam kitab Muwatta bahkan sudah ketika Rasulullah masih hidup, itu ada orang masuk nyelonong ke masjid. Dia bisik-bisik sama temannya, saya akan mau bunuh itu. Terkejut temannya, akhirnya ngadu sama Rasulullah. Apa yang diucapkannya? Dia mau membunuh. Kenapa begitu? Kata Rasulullah begini sini. Apakah kamu tidak lihat dia salat? Iya salat. Apakah kamu tidak lihat dia bersyahadat? Iya bersyahadat. Apakah dia pernah kamu lihat tidak berjemaah? Tidak pernah berjemaah. Kenapa kamu mau bunuh? Dia sudah keluar dari Islam karena berpikirnya tidak sesuai dengan Islam. Ya Allah, bayangkan Rasulullah masih hidup aja itu ada orang seperti itu. La ilaha illallah. Itu dalam kitab Muwatta yang sudah kita pelajari di Masjid Uswatun Hasanah. Silahkan tengok videonya ada nanti. Udah. Bukan hanya itu, kemarin sudah kita jabarkan hadis-hadis tentang hadis sahih tentang Khawarij kilabu ahlun nar. Kenapa Khawarij disebut anjingnya penduduk neraka? Udah, ada kata Rasulullah, lan tanalu syafaati. Tidak akan pernah mencapai, tidak akan pernah aku berikan syafaat. Ada dua orang. Siapa itu? Imamun zalumun ghasum wa akhar ghalun fid din marikum minh. Pertama, pemimpin yang dia zalim. Ngurus KTP-nya mesti bayar. Bikin surat-surat dipersulit. Hukum nggak adil. Imamun zalumun ghasum. Selamanya tak akan mendapat syafaat kata Rasulullah. Hukum bisa dibeli. Hati-hati. Yang kedua, orang ahli agama. Hebat dia agama. Tapi dia tasyadud, keras. Pendapat dia paling benar, yang lain semua salah. Dan dia berani mengkafirkan orang lain. Tidak akan pernah dapat syafaat. Itu di sahih. Dan bahkan itu disahihkan oleh Albani. Dan banyak hadis-hadis seperti itu. Jadi Khawarij itu adalah kelompok. Dan memang sampai kiamat orang seperti Khawarij itu ada. Itu ada. Nanti pecahannya Ibadiyah. Cuman Ibadiyah aja lebih tasamu sedikit. Jadi ekstrim, kelompok ekstrim itu ya itu memang pecahan daripada pemikiran-pemikiran yang tasyadud itu dari Khawarij itu. Cuman nanti sekarang kalau orang-orang yang keras ini dia tidak akan mau dibilang Khawarij, justru dia akan mau memaki-maki Khawarij. Justru di dalam majelis ilmunya dia mengatakan Khawarij sesat. Jadi seolah-olah kita bahkan digiringnya. Yang dikatakan Wahabi itu bukan Syekh Abdul Wahab pendiri Tauhid yang di Saudi, bukan, tapi Abdul Wahab Rustum yang sudah ratusan tahun yang muncul di Maroko. Allah, terkejut saya. Langsung saya foto kitab-kitab Turos primer, saya share ke mereka. Abdul Wahab Rustum itu Ibadiyah, bukan Wahabi, walaupun namanya sama kerasnya. Jadi Abdul Wahab Rustum itu memang keras, sama kayak Khawarij. Jadi untuk mengalihkan supaya mereka tidak dituduh Khawarij, mereka angkat sejarah ratusan tahun yang lalu. Tapi nggak bisa dipungkiri. Ketika mereka mengaku mazhab Imam Ahmad, tapi nggak jujur. Saya ngajar kitab mazhab Ahmad bin Hanbal sudah berapa tahun, kitab primernya. Kalau kita mau jujur, mereka mau memakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad bin Hanbal itu nggak keras. Ketika kapan jatuh keras? Setelah lahirnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah inilah yang menyaring pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal menjadi keras.
Maka saya katakan pendapat Ibnu Taimiyah jangan ditelan mentah-mentah. Harus kita ikut muridnya yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah. Siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Harus dipadukan dia Ibnu Taimiyah dengan muridnya. Kalau orang hanya memahami kitab Ibnu Taimiyah, maaf ya Pak, wah ini semua salah kita, semua bid'ah. Saya pakai serban ini, dibilang ini Majusi ini Pak, topi India katanya. Nggak percaya Pak? Silahkan tengok nanti YouTube. Yang saya pakai ini katanya pakaian Majusi, bid'ah. Subhanallah. Tasawuf mengajarkan ma'rifat dan tauhid dibilang ajaran Majusi. Allah la ilaha illallah. Subhanallah, mengerikan. Hanya gara-gara kunut dibilang bid'ah, gara-gara mendoakan orang meninggal bid'ah. Padahal Imam Ahmad bin Hambal, silakan nanti tengok nanti, ini murid pintar masuk jemaah kita ya, belajar di atas itu kitab Al-Muqni Wasyarul Kabir. Di situ kitab primernya Imam Ahmad bin Hambal yang saya ajarkan, tapi 4 mazhab juga. Cuman itu yang mengarang adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Qudamah dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kemanaannya. Udah, itu murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah itu imam mazhab Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab itu Imam Ahmad bin Hambal berdoa di atas kuburan ketika sahabatnya meninggal dunia. La ilaha illallah. Ibnu Qudamah bermazhab Ahmad bin Hambal, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bermazhab Ahmad bin Hambal. Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub itu yang terkenal mazhab Ahmad bin Hambal. Mereka mendoakan orang mati. Mereka mengatakan dalam kitab 15 jilid Pak, 15 jilid. Mereka mengatakan wa qad ajma'al muslimun anna du'a lil mayit yanfa. Mendoakan, sepakat semua orang Islam ketika itu. Allah. Nah, jadi ini penting yang fikih itu. Jadi tapi kita juga jangan maksakan. Ketika mereka nggak mau doa, tak usah, biarlah. Ya. Contoh kita habis sholat zikir berjamaah, silakan buka kitab Ahmad bin Hambal. Di situ dia mengangkat hadis Imam Bukhari. Ketika itu Ibnu Abbas terlambat sholat, mendengarkan Rasulullah berzikir, dengar suara sampai keluar berjamaah. Udah. Itu kita Ahmad bin Hambal. Coba tengok, tanya nanti mereka yang pengikut mazhab Ahmad bin Hambal, Salafi, mau nggak zikir bersama misalnya? Itu. Jadi nggak usah dengar cakap saya. Kitabnya baca. Itu kitab primer, kitab Turos yang sudah 700 tahun lebih, yang dibaca semua ulama dunia. Bukan hanya saya yang bacanya. Oke, silahkan, nggak perlu percaya cakap saya. Silahkan baca kitab itu, tundukkan sama kiai mereka. Cuman kadang-kadang orang awam kan nggak percaya gini, mereka doktornya dari Madinah. Maaf ya, teman saya banyak dari Madinah. Saya ini wakil ketua Dewan Pak Al-Wasliyah. Ormas Al-Wasliyah itu seperti NU. Kita semua tiap tahun mengutus anak didik kita di Timur Tengah. Tambatan dari Madinah, dari Maroko, dari Mesir, dari Libya, dari Sudan, itu banyak, dari Lebanon. Jadi itu nggak jadi ukuran. Bayangkan doktor dari Madinah zikir katanya nyanyian Allah. Ya. Oke, silakan ada yang lain coba. Yang kedua tadi gimana saya? Yang kedua. Yang masalah istri. Oh, masalah istri, ya betul. Ini selalu saya ulang-ulang. Memang iya. Jadi kita hati-hati. Kita memang harus cinta sama ibu kita. Bukan berarti sampai kita menyembah kakinya. Bukan berarti kita meminum air basuhan kakinya. Kita harus banyak bersedekah atas nama ibu kita, supaya Allah angkat dosa ibu kita. Memang wanita kan, ibu kita itu suka gosip tetangga, menyakiti hati tetangga, apalagi orang tua kita lagi letih-letih mau minta bikin kopi saja pun dia marah-marah dan sebagainya. Jadi bagaimana? Memang iya, orang tua kita, ayah kita itu memaafkannya, insya Allah dia masuk surga, tapi belum tentu Allah. Ya. Kalau dia tidak minta ampun kepada Tuhan karena dia durhaka kepada suaminya, belum tentu Allah ampunkan. Walaupun suaminya redho. Bagaimana supaya Allah redho? Anaknya yang masih hidup. Ya Allah, ini sedekah ibuku ya Tuhan. 1 bungkus bakwan. Iya, untuk taklim kita malam ini. Umpama niatkan untuk ibu kita ya Allah. Mungkin dia pernah nyakiti ayahku,
nyakiti tetanggaku ya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan itu dia ya. Begitu juga dosa ayah kita sama ibu kita, mungkin ayah kita kasar dan sebagainya, maka kita perbanyak sedekah. Itu dia ya. Oke, Fadl silakan. Ini pertanyaan dari kaum ibu. Iya. Pertanyaan adalah, benarkah berpuasa tutup tahun pada akhir bulan Zulhijjah dan puasa Bismillah. Pertanyaan Ustaz, benarkah berpuasa tutup tahun pada akhir bulan Zulhijjah dan puasa awal tahun bulan Muharram dasar hadisnya palsu? Ini saja Ustaz, terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah puasa di akhir tahun Zulhijjah dan awal daripada bulan Muharram itu hadisnya palsu? Tidak, cuman jangan tekstual seperti itu. Di dalam hadis sahih, barang siapa yang berpuasa Arafah, ya Arafah dulu, itu adalah pahalanya kata Rasulullah, Allah ampunkan dosanya sanah yang lalu dan sanah yang akan datang, tahun yang akan datang, 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa Muharram, Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam as-shaum al-Muharram. Allah. Saya mau tanya, apa puasa itu hadis sahih? Apa ya bulan-bulan haram itu apa? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Iya. Saya mau tanya, orang yang puasa pada bulan Zulhijjah dan Muharram bidah enggak? Silahkan puasa. Menurut Imam Hanafi, kita ambil 3 hari setiap bulan haram itu. Bulan-bulan haram diharamkan berperang tanpa sebab. Kecuali umpamanya fa in qataluhum faqtuluhum. Apabila engkau diserang kata Allah, walaupun bulan haram boleh. Makanya ketika perang Irak dengan Iran, setiap bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu libur perangnya, Rajab libur. Libur dulu mereka. Kecuali kalau kita diserang orang-orang tak berakidah meskipun bulan haram. Makanya bulan haram itu 2 kali ganda. Ini sekarang kita masuk bulan Muharram. Udah, orang yang sedekah ini, Pak, sedekah aqua 2 kali lipat pahalanya. Barang siapa yang berbuat maksiat, dosanya pun 2 kali lipat. Makanya kalau bulan Muharram janganlah ada tilang-tilang polisi. Iya, kalau bisa, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Makanya paling besar pahalanya pada bulan Muharram. Kemudian bulan haram ini dibagi kalau sama Syiah itu, tapi jangan diamalkan ya. Syiah itu sangat takut bulan Muharram. Katanya bulan sial katanya. Dalam Ahlus Sunnah nggak ada istilah bulan sial. Selagi kita berzikir atas nama Allah, selagi kita berdoa kepada Allah, tak ada yang sial. Makanya kalau orang Syiah bulan Muharram mereka nggak mau kawin, nggak mau nikah. Karena pada bulan Muharram katanya banyak cobaan dan sebagainya. Jangan, itu ajaran sesat ya, tak boleh diikuti. Jadi mutlak ya, puasa bulan Muharram, bulan-bulan haram sangat dianjurkan. Silahkan mau ngambil. Jadi kalau Muharram ini dari tanggal 1, memang itu peristiwa-peristiwa besar sampai tanggal 10. Kalau orang Yahudi mengamalkan adalah Asyura, 10 Muharram saja. Mereka mengatakan itulah Nabi Musa berpuasa pada hari itu dan Nabi Musa selamat pada hari itu daripada kerajaan Fir'aun. Apa kata Rasulullah ketika berdialog dengan orang Yahudi Madinah tentang fadilah Asyura? Kami lebih berhak daripada antum, daripada kamu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa. Sementara Nabi Musa adalah mengajarkan ilmu tauhid. Maka untuk membedakan puasa orang Yahudi dengan orang Islam, maka diamalkanlah tanggal 9, 10 dan 11 menurut Imam Syafi'i. Tapi jumhur ulama lebih senang 9 dan 10. Nah, itu dia ya. Jadi saya kembali kepada pertanyaan ibu-ibu tadi, apa akhir tahun? Silahkan, tapi niatnya bukan akhir tahun. Niatnya adalah puasa haram, puasa bulan haram. Silahkan ibu mau ngambil. Kalau Imam Hanafi dibatas ya, ditentukan harinya. Jumat Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal pas bulan haram, bulan Muharram saja boleh, silahkan mau di hari apanya saja. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik silahkan mau yang hari pertama sampai yang keberapa pilih, silahkan. Baru nanti digandakan dengan Senin Kamis puasa Bait, puasa putih 13, 14, 15 puasa al-Abiyat, puasa Bid itu
mengampuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, fadilahnya juga besar. Pertama, puasa itu hikmahnya sangat banyak, memperkuat batin kita kepada Allah, mudah tercapai hajat kita, itu dia ya, dan sebagainya. Jadi nggak ada yang dikatakan bid'ah ya. Nah itu dia, itu udah saya kira muktabar bulan-bulan haram. Silakan ada yang lain, fadhal. Ya, Fadhal. mengenai doa, Ustaz. Kadang banyak juga sih kebetulan teman-teman juga istilahnya ini berhubungan dengan ketauhidan. Ketika mereka doanya tidak terkabul, mereka lari ke paranormal, kemana, ke dukun atau itu. Itu apakah benar doa itu berhubungan dengan ketauhidan, Ustaz? Seperti itu, Ustaz? Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi doa ya jelas itu berhubungan dengan tauhid. Makanya kita mengajarkan ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun itu adalah tasawuf itu bagaimana kita bisa menjernihkan ma'rifat, kata Imam Junaid, dan bagaimana kita bisa as-safa'ul tauhid, membersihkan tauhid. Jadi di antara doa itu adalah untuk membersihkan tauhid. Jangan sampai doa kita belum Allah ijabah sesuai dengan yang kita minta, kita ada berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman, kata Allah. Wa qalu rabbuna la taqnatu min rahmatillah illa dhallun. Allah berkata, jangan sampai kamu berputus asa, hanya orang yang sesat yang mereka berputus asa. Mangkana, dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mangkana yazunnu alla yansurullahu fid dunya wal akhirah falyamdud ila sama' falyaqta falyanzur thumma falyanzur hal yudhibanna kaiduhum ma yaghis. Kalau kamu merasa, kalau kamu menyangka Tuhanmu tidak akan pernah ingin menolong dirimu, tidak akan pernah menolong dirimu perkara dunia dan perkara akhirat, silahkan kau gantung sampai ke langit lehermu, kemudian kamu putuskan mati bunuh diri. Itu maksud Allah. Apakah kamu selamat? Hal yudhibanna kaiduhum ma yaghis? Enggak, sia-sia. Jadi kata Allah, jangan pernah berputus asa. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum yaghfirullahu lakum wa huwa hati-hati. Fawaqallahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jannatan wa harira. Barang siapa yang dia sabar dengan penderitaan di dunia ini, nanti akan aku angkat di akhirat nanti, dan aku gantikan dengan keindahan surga. Akan aku sediakan bagaimana martabatmu yang dulu di dunia mungkin belangsak, orang yang paling hina, tapi engkau akan menjadi pangeran di surga. Engkau menjadi bidadari yang paling indah di surga, dengan syarat engkau sabar. Engkau sabar. Allah banyak dalam Al-Quran mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa engkau, meskipun itu sebab tangan engkau yang menyebabkan engkau celaka, engkau miskin, engkau dihina orang, tapi engkau sabar, Allah akan ampunkan dosamu, Allah akan tinggikan martabatmu. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Kita miskin, kita susah, kita terhina, kita sakit dan sebagainya, kalau kita sabar, Allah tinggikan martabat kita. Nah, itu dia ya. Jadi jangan pernah berputus asa. Kita harus, jadi sabar itu memang tanpa ada batasnya. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Wa qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Seberat apapun penderitaan, kata Nabi Yusuf kepada saudaranya, ini Allah berikan dalam Al-Quran. Percayalah wahai abangku, wahai adik-adikku. Yang berbeda ibu maksudnya. Kata Nabi Yusuf, wahai abangku, yang kalian dulu telah menzalimin aku, ternyata kalian sekarang mendapat cobaan yang paling berat. Allah berikan dalam Al-Quran, seberat apapun penderitaan engkau, kalau engkau sabar, Allah akan ampunkan dosamu, Allah akan tinggikan martabatmu. Jadi tak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Allah sangat mengecam, Bismillahirrahmanirrahim. Ija'ukum min fawqi wa min tahti arjuli wa min ija'ukum min fawqikum wa min tahti. Jadi idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi al-zununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ingat kata Allah, ketika nanti Allah akan coba umat Islam ini, itu saking sakitnya cobaan itu, baik cobaan
dari atas, dari bawah, dari kanan, dari samping, sampai terbelalak biji mata engkau, kata Tuhan. Sampai nyawamu seperti mau keluar dari tubuhmu, terbelalak matamu, idzaqatil absar, terbelalak mata kita saking sakitnya penderitaan itu. Sampai sesak nafas kita. Kata Allah, hanya orang munafik dan orang yang berpenyakit hatinya mengatakan janji Allah dan Rasul tak benar. Jadi harus sabar. Kita harus sabar. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia al-kabad. Memang susah. Harus sabar. Berapa tahun lah kita di dunia ini susahnya. Kalaupun umur kita panjang 100 tahun, 150 tahun paling, kalaupun sanggup kita hidup. Udah, di akhirat nanti satu hari itu Pak 24 jam, 1000 tahun. Setengah hari itu nisful yaum. Fil akhirah khumsumi'ah, 500 tahun di dunia. 500 tahun setengah hari Pak, di dunia ini. Kenapa kita nggak sabar? Itu ya. Jadi percayalah, orang yang sabar dengan penderitaan, dia akan merasakan kebahagiaannya dunia akhirat, insya Allah. Oke, silakan ada yang lain. Bisa ya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'idna lana fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.